Libur panjang telah tiba. Selain sejumlah tempat wisata yang menjadi incaran masyarakat, pusat perbelanjaan atau mal juga dipadati oleh pengunjung. Lantas, apakah tahun ini daya beli masyarakat sudah kembali bergairah di tengah kondisi perekonomian yang menghadapi berbagai tantangan? Dan apa saja yang diantisipasi oleh pengelola mal menghadapi lonjakan pengunjung nantinya? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia, Bapak Alfonsus Wijaya. Selamat pagi Pak Alfonsus. Selamat pagi, Mas Ya, Yuda. Apa Pak ini kabar? kabar baik Bapak. Selamat Natal juga Bapak ya merayakan. Bapak kalau kita bicara Terima mengenai kasih. data APPPI ini Pak, apakah memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan Pak jumlah pengunjung mal? Karena kalau saya lihat 2 hari ini mal ramai dikunjungi warga. Ya, saya kira demikian. Jadi berdasarkan data yang kami dapat sampai dengan kemarin, sampai dengan tadi malam begitu, jadi rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan di Indonesia secara nasional meningkat begitu ya dibanding tahun lalu kurang lebih sebesar 15 sampai dengan 20%. Kalau kita bandingkan ke 2019 ada kenaikan kurang lebih sampai sekitar 10% lah begitu, kurang lebih ada yang 7, 8, tapi kita ambil rata-rata 10%. Jadi saya kira ini satu prestasi peningkatan yang cukup baik begitu ya. Jadi saya kira sudah pulih kondisi normal tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu. Meskipun di tahun 2023 ini pusat perbelanjaan masih harus berbagi begitu dengan wisata begitu ya, dengan jalan-jalan, dengan traveling karena banyak masyarakat masih kangen gitu, rindu dengan jalan-jalan ya. Tetapi saya kira tahun depan diperkirakan traveling wisata akan kembali normal begitu, bukan menurun ya, tapi kembali normal sehingga tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan diperkirakan tahun depan harusnya lebih baik lagi begitu. Tetapi sampai dengan kemarin saya kira sudah pencapaian yang cukup baik begitu. Demikian, Hmm. Mas Yuda. Ya, kalau data dari BI yang saya dapatkan nih Pak, di bulan Oktober sendiri tercatat penjualan real Indonesia itu mencapai 2,4% year on year. Apakah Anda melihat lonjakan pengunjung ini merupakan salah satu momen terkait dengan setelah pandemi, lalu tahun baru, kemudian juga ada strategi dari diskon, kemudian midnight sale, itu merupakan daya tarik tersendiri Pak untuk meningkatkan penjualan Pak? Ya tentunya pertama memang pandemi begitu ya, telah berakhirnya pandemi, tetapi pandemi ini kan saya kira relatif sudah cukup lama juga selesai begitu. Jadi eh, ini sebetulnya lebih kepada dampak tren kondisi tren belanja di Indonesia, di mana puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan itu kan biasa ada dua begitu ya. Mhm. Yang paling peak season itu adalah Ramadan Idul Fitri, kedua adalah Natal Tahun Baru. Jadi saya kira momen ini yang selalu siklusnya seperti itu, jadi selalu terjadi, dan khusus di tahun ini saya kira ini juga menjadi satu satu perbaikan begitu ya di dalam tren penjualan, demikian juga dengan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu. Karena tadi yang tadi saya sampaikan di awal-awal 2003 pusat perbelanjaan harus berbagi dengan wisata, tetapi menjelang akhir-akhir tahun saya kira kondisinya sudah wisata itu traveling sudah menuju normal begitu. Jadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaannya semakin bertambah lagi begitu. Kemudian juga saya kira ini menjadi satu momen penting di tahun ini. Ini adalah akhir tahun, pusat perbelanjaan khususnya di industri retail itu kesempatan terakhir, ini momen terakhir untuk mendapatkan penjualan begitu ya, untuk menutup tahun 2023. Jadi saya kira teman-teman pusat perbelanjaan juga mereka all out begitu istilahnya ya, bekerja keras untuk menutup akhir tahun ini dengan penjualan, karena ini adalah momen terakhir Mhm. untuk bisa mendapatkan penjualan sebelum kita tutup di 2023 begitu. Mhm. Teman-teman pusat perbelanjaan juga saya kira ada dua kategori yang dilakukan aktivitas di pusat perbelanjaan. Satu adalah meningkatkan penjualan program belanja begitu dengan diskon dan sebagainya. Kedua adalah mengadakan aktivitas kegiatan event-event acara begitu. Jadi dua inilah strategi ini yang dilakukan oleh teman-teman pusat perbelanjaan untuk mendorong begitu tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu. Demikian Hmm, Mas Yuda. ya. Kalau dengan dua agenda tadi Pak, apakah bisa sangat cukup signifikan meningkatkan pendapatan? Kalau data dari Kadin nih Pak, terkait dengan perputaran uang di Nataru 2023 itu targetnya mencapai 80,25 triliun. Nah berapa persen nih pusat perbelanjaan bisa mendapatkan cuan dari sektor ini Pak? Ya, saya kira perputaran uang tentunya setiap kali akhir tahun selalu meningkat begitu ya.
karena kebutuhan-kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Saya kira teman-teman, Ya, Bapak. mohon maaf, Ya, ada gangguan ini. nggak Ya. apa-apa. Saya kira, saya kira perputaran uang tentunya meningkat ya setiap Natal dan Tahun Baru menjelang akhir tahun. Jadi saya kira data masih sedang kami kumpulkan begitu sampai dengan nanti tutup akhir tahun. Tetapi kami yakin dan percaya tahun 2023 ini akan lebih baik dari 2022 begitu ya, apalagi dari 2019 begitu, karena 2022 pun sebetulnya lebih baik dari 2019 begitu. Pak, ini kalau data dari APPBI sendiri terkait dengan pusat perbelanjaan di Jakarta saja itu jumlahnya itu bisa mencapai 76 mal dan 20 pusat perbelanjaan. Nah, Jakarta Selatan ini paling banyak ya Pak. Lalu bagaimana nih mapping untuk tidak saling dalam artian bersaing, tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan keuntungan yang sama, mengingat memang kalau kita bicara perputaran uang di Jakarta, salah satu barometernya memang di pusat perbelanjaan Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, saya kira tidak perlu khawatir dengan bersaing begitu, karena masing-masing pusat perbelanjaan memiliki konsep yang unik masing-masing begitu ya, berbeda, tidak sama satu dengan yang lain. Kemudian juga segmennya juga saling berbeda begitu. Jadi kalau kita lihat banyak pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan yang bersebelahan begitu, tetapi semuanya tetap ramai begitu ya. Jadi saya kira karena tadi segmennya juga berbeda, kemudian lebih kepada konsep masing-masing mall juga berbeda. Mereka menawarkan konsep yang saling melengkapi sebetulnya begitu. Jadi para pengunjung juga menjadi banyak pilihan begitu. Jadi saya kira membangun mall bisa saja, yang penting jangan dengan konsep yang sama begitu. Sepanjang itu bisa dijaga, saya kira pusat perbelanjaan masing-masing bisa survive begitu ya, bisa berkinerja, berprestasi dengan baik saya kira begitu. Demikian. Baik, saya tertarik Bapak mengatakan meskipun mall banyak, selama mall tersebut mempunyai competitive strengthness, signature ataupun ciri khas sehingga mereka bisa bersaing. Dan bagaimana untuk kedepannya Pak? Mengingat tadi kalau momen Nataru ini merupakan momen terakhir di tahun 2023 untuk mendapatkan keuntungan, lalu kedepannya seperti apa Pak? Sustainability keberadaan mall ini di tengah persaingan pusat perbelanjaan lain dan juga sistem belanja online Pak. Pertama mungkin kalau dari sisi momentum saya kira ini akan cukup sibuk pusat perbelanjaan Indonesia sampai dengan Q1 tahun depan. Pertama ini kan Natal yang baru saja kita lalui, kemudian akan ada tahun baru, kemudian akan masuk ke Imlek begitu, kemudian juga ada hajatan besar nanti pemilu begitu ya, masuk ke bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Jadi saya kira ini momennya sangat sangat sibuk sekali begitu. Jadi saya kira ini kesempatan bagi pusat perbelanjaan untuk bisa meningkatkan kinerja khususnya di tingkat kunjungan dan juga penjualan begitu. Nah, ada satu hal yang jauh lebih penting secara fundamental saya kira adalah fungsi dari pusat perbelanjaan gitu ya, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Fungsi pusat perbelanjaan tidak bisa lagi hanya segera sebagai tempat belanja begitu, tetapi harus ada fungsi lain begitu ya, ada experience, ada journey yang diberikan kepada para pelanggannya. Itulah makanya kenapa ada pusat perbelanjaan yang ramai sekali, luar biasa, tetapi kita tidak bisa menutup mata, ada juga pusat perbelanjaan yang masih tingkat kunjungannya bahkan cenderung makin hari makin turun begitu. Ini adalah karena fungsinya itulah hanya sekedar sebagai tempat belanja. Sedangkan masyarakat sekarang membutuhkan bukan hanya sekedar tempat belanja, tetapi tadi ada experience, ada journey. Contohnya yang gambaran yang mudah adalah seperti ini. Setelah pandemi selesai, setelah PPKM dicabut, yang dicari oleh masyarakat pertama kali itu adalah bukan belanja, karena kalau belanja itu sudah bisa terfasilitasi, sudah bisa terwakili selama COVID dengan online. Nah, setelah PPKM dicabut, setelah pandemi selesai, terkendali, yang dicari oleh masyarakat adalah berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya. Itu di mana tempatnya? Tempatnya salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Kan tidak mungkin berinteraksi sosial di terminal, di stasiun, begitu ya, apalagi di rumah sakit, begitu. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan yang tidak memiliki fasilitas bagi pengunjungnya, bagi pelanggannya untuk berinteraksi sosial secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya, nggak akan dipilih. Jadi yang dipilih itu adalah yang memiliki fasilitas-fasilitas tadi. Jadi saya kira ini yang jauh lebih penting, strategi panjang bagi teman-teman pusat perbelanjaan ke depan begitu. Jadi tadi mungkin saya ulang, kalau dari sisi momentum saya kira ini sampai Q1 akan sibuk sekali ini pusat-pusat perbelanjaan.
Tetapi di satu sisi secara fundamental ada lagi yang lebih penting tadi yang saya sampaikan begitu. Demikian Mas Yuda. Baik Pak Alfonsus, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat selalu Bapak. Terima kasih.